Ini menjadi sebab akan terjadi kadar akibatnya. Sebabnya sholat, akibatnya pasti dia terbentengi dari fahsya wal munkar. Itu di sana ada, kita dikasih petunjuk tentang kadar-kadar. Sedekah menghalang bencana, sedekah memperbanyak faktor X terkait dengan profesi, bisnis, dan lain-lain. Kita diajari kadar-kadar yang sudah dikamuskan dalam hukum-hukum sebab akibat. Nah, kalau ini dosa, kalau itu pahala, dan seterusnya. Itu juga kadar-kadar, tapi kadar yang tasyri'i. Batu berat, kapas ringan, air mengalir ke bawah. Itu kadar-kadar takwini. Laki-laki seneng perempuan, perempuan seneng laki-laki. Laki-laki punya kadar tertentunya, perempuan punya kadar tertentunya. Itu kadar-kadar takwini. Nah, dua kelompok besar yang merupakan pasangan antara kadar takwini dan kadar tasyri'i, kalau itu dipisah, bubar. Kita hidup tapi tanpa pedoman. Ya. Terus, jadi semua itu sudah dikadarkan oleh Allah. Allah disebut sebagai Al-Qadir, yang maha mengkadarkan. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu keluar dari kadar-kadar itu. Tidak ada satupun kejadian yang tidak terliputi oleh takdir. Tapi kita sudah bedakan kan? Ada takdir yang definite, ada yang non-definite. Terhadap takdir yang non-definite, kita diwajibkan memilih yang benar. Nah, ya berarti semuanya sudah dikadarkan. Terus Tuhan kerjaannya apa? Saat ini berarti istirahat dong, pensiun dong. Itu kalau kita mau bandingkan antara kebiasaan kita, kemudian kita lempar seakan-akan Allah itu seperti kita. Kalau semuanya sudah diotomatisasi, ya sudah kan, saya diem aja toh. Itu kan kebiasaan kita. Apakah kebiasaan kita bisa untuk mengukur kebiasaan Tuhan? Itu yang menjadi masalah. Jadi di sini masalahnya adalah kita mengukur Tuhan dengan kita. Itu yang jadi masalah. Dan itu salah satu problem tauhid. Ya. Problem pemahaman tentang keesaan Allah itu seperti apa. Apakah bisa sesuatu yang esa tetapi kita ukur dengan sesuatu yang tidak esa? Ya gitu misalnya. Jadi problemnya ada di situ. Karena kita dengan lingkungan, kebiasaan, iklim, tradisi, kebudayaan, kebijakan yang ada di lingkup kita, manusia, kalau semua sudah diotomatisasi, ya sudah kan,
berarti kan saya diem sekarang. Mau apa? Semua sudah jalan sendiri-sendiri. Itu kan kebudayaan kita. Itu kan lingkup kita. Masalahnya, bisakah Tuhan diukur dengan ukuran kita? Ya, silahkan Mas siapa tadi, Imran, ya. Kemudian terkait dengan faktor X. Faktor X itu sesuatu yang di luar hukum sebab akibat. No. Faktor X tercakup di dalam sebab akibat. Tidak ada satu kadar pun yang tidak tercakup oleh hukum sebab akibat. Apalagi sekedar faktor X. Bahkan mukjizat yang beribu-ribu kali lipat dibandingkan dengan faktor X itu juga tetap ada dalam lingkup sunatullah, dalam lingkup kadar-kadar Allah, dalam lingkup hukum-hukum sebab musabab. Nah, masalahnya begini, mungkin ya, sesuatu itu yang luar biasa kita anggap itu di luar kewajaran. Ya, tergantung alat ukurnya lagi kan. Kalau kita alat ukuri dengan kewajaran-kewajaran yang terjadi di masyarakat, wah itu adi alami, itu supranatural. Karena kita menganggap seperti itu sehingga seakan-akan yang adi alami, yang supranatural, yang itu keluar dari hukum sebab akibat. Ya enggak lah Mas. Cuma kita baru memahami sebab akibat yang ini, belum di wilayah yang hebat itu. Tapi semuanya tercover di dalam kadar, termasuk kadar sebab akibat. Ya, tidak ada yang bisa keluar dari takdir. Tidak ada yang bisa keluar dari sebab akibat apapun yang terjadi. Entah itu faktor X, entah itu faktor Z, bahkan mukjizat itu tetap ada pada wilayah kadar-kadar yang hukum sebab akibatnya sudah pasti ada kadar-kadar tertentunya. Cuma hal-hal yang tinggi itu, yang di luar dugaan kita, yang di luar prediksi kita, yang di luar hitungan rasional kita. Masalahnya adalah kesempitan kita. Bukan berarti sesuatu yang di luar pemahaman kita, di luar prediksi kita, itu keluar dari hukum sebab akibat. Tidak dong. Karena hukum sebab akibat itu menyentuh kepada seluruh kadar-kadar yang ada. Baik kadar materi, kadar non-materi, baik yang fase rendah dan fase yang tinggi, ada yang sudah bisa difahami oleh kita, ada yang belum bisa difahami, apalagi nanti ada hukum sebab akibat yang terkait dengan masalah spiritual. Bagaimana? Apa karena kita tidak paham dan itu tidak lumrah, tidak normal sebagaimana yang populer pada umumnya, maka itu berarti keluar dari hukum sebab akibat? Ya enggak lah ya. Ya enggak lah yau. Cukup Mas. Ya baik, Siwo, berarti kita harus mengakhiri sesi pertama ini. Nanti kita akan lanjut lagi sesi kedua ya. Baik, nanti di sesi kedua kita akan terima dua SMS ya Siwo ya. Dan satu penelpon ya. Oke, kita break dulu sesaat Siwo. Assalamualaikum. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Dan seperti tadi yang telah saya sampaikan dengan Siwo, bahwa SMS nanti akan saya coba random ya. Saya coba acak kira-kira pertanyaan mana yang belum disampaikan, yang pernah tersampaikan ya. Oke, dan iya, di teleponnya bisa digunakan juga nanti di 0213983596, hanya satu penelpon.
in 2030. Live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the sound of family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. Or about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. Anytime, anywhere. This is the sound of family. 105.8 Light FM. Stay close to your family. Hai Light Audience. Terkadang dalam sebuah tahapan kehidupan kita mengalami sebuah perpisahan, entah dengan teman atau sahabat, atau perpisahan antar pasangan, atau mungkin antar keluarga. Biasanya kesedihan mengambil akal sehat kita pada saat hal tersebut terjadi. Namun ketahuilah bahwa siapapun yang pergi dari kehidupan kita itu pasti terjadi karena suatu alasan yang akan membuat kita berkembang jauh lebih baik lagi. Nasib kita tidak pernah terikat pada seseorang. Nasib kita dari tangan kita sendiri. Apa yang kita mau berbuat dengan masa depan kita itu adalah pilihan kita, bukan pilihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada saat perpisahan itu terjadi, bukan karena orang itu jahat, namun perannya dalam kehidupan kita sudah selesai. Dan saatnya kita maju lagi untuk bertemu dengan orang-orang baru yang dapat membentuk kehidupan kita menjadi lebih sempurna lagi. Saya Adi Sandi, The Peak Performance Coach dari adisandi.com untuk Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali ya untuk berproses menuju kesejahteraan diri di sesi kedua. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Halo Siwo. Halo Siwo. Ya baik, kalau ada sedikit gangguan hubungan kita dengan Siwo Agus Hidayat ya. Oke, sambil kita menantikan silakan. Tadi Anda bisa menggunakan 02139835906. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, baik, tadi terputus sebentar. Ya, silakan. Sekali lagi 02139835906 bisa Anda pergunakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan Aditya di Bekasi. Siapa? Aditya. Iya. Di Bekasi. Dipersingkat pertanyaannya Aditya, silakan. Iwo, Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Mau nanya sedikit. Mengajarkan mata agar dapat berbicara dan berkomentar dengan baik. Begitu pula dengan telinga dan pikiran. Itu termasuk dalam hal apa atau dalam proses apa, Wo? Bisa diperjelas? Mengajarkan mata agar Mengajarkan? dapat berbicara. Halo. Mengajarkan Halo, apa? ya? Mengajarkan mata. Mata. Mengajarkan mata ya. Iya. Agar dapat berbicara dan berkomentar dengan baik. Mata. Dan juga dengan telinga dan pikiran itu termasuk dalam proses apa ya, Wo? Sebentar, Aditya, sebentar pelan-pelan. Mempelajari mata atau apa namanya? Mengajarkan mata untuk bisa agar berbicara. dapat berbicara dan berkomentar dengan baik. Hmm. Begitu pula dengan telinga dan pikiran termasuk dalam proses apa ya, Wo? Enggak tahu saya. Saya sulit memahami. Mata kok suruh berbicara toh? Maksudnya supaya komentar gitu loh. Enggak, mata kok diajari agar bisa bicara, berkomentar. Yang Ya, komentar kayaknya mulut ya? Ya, kan ujungnya ke mulut ya, Wo, ya. Ya? Ya mungkin ujungnya ke mulut. Oke, baik kalau gitu dicoba persiapkan lagi pertanyaannya Mas Adi ya. Ayo, Assalamualaikum Mas Adi. Oke, kita terima telepon lagi kali ya Siwo ya. Satu telepon aja ya. Kemudian yang tadi yang dari Aditya mau dibahas, nggak bisa ya? Nggak bisa saya. Oke, baik, silakan yang lainnya. Tadi 02139835906 bisa Anda pergunakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volumenya Ibu? Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Pamela dari Situ Gede. Pamela di Situ Gede, silakan Mbak Pamela. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau nanya, mohon sharingnya Siwo menurut pemahaman Siwo. Kalau kita semua Tuhannya sama satu, kemudian kadarnya sama,
hukum sebab akibat dan sunatullahnya semuanya sama. Terus tujuan dan maksudnya Tuhan menciptakan agama berbeda-beda itu apa ya? Oke, itu saja Mbak Itu Pamela. aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Oke, itu dari Mbak Pamela. Tujuannya untuk Tuhan menciptakan Iya. berbagai macam agama. Itu maksudnya. Saya mau tanya ini sama Mbak Pamela. Oh, sudah terputus sih. Masih? Sudah terputus. Oh, apa yang mau ditanya sih? Alamatnya di situ gede sih, Wo. Situ gede ya. Situ gede. Baik, dari SMS ya, saya coba bacakan 2 SMS Wo ya. Oke, baik, yang pertama dari Pak Libas di Kalideres. Oke, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mohon disaringkan Siwo tentang konsep asparu arbaah. Konsep asparu Arbaah. ya, paham saya. Paham ya? Paham. Sudah paham Siwo? Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah sebentar ini dari sebentar ya Siwo ya. Tadi bergeser soalnya SMS yang masuk, jadi terus naik. Ditunggu kok. Ditunggu ya, harus ditunggu. Oke, ini dari yang terbaca saja ya, dari Ginanjar. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apakah ayat-ayat Al-Quran bisa atau tidakkah digunakan untuk kesaktian? Mohon sharingnya menit pembelajaran Siwo. Oke. Baik, itu saja saya kira Siwo ya, cukup ya. Kalau waktu masih ada kita tambah lagi Siwo. Terima kasih Siwo. Monggo, assalamualaikum. Yang pertama tadi dari Mas apa tadi ya? Dari telepon Mbak Pamela. Telepon dari Mas Mbak Pamela. Aditya tadi loh, Aditya, tentang oke. mata agar bisa berbicara dan komentar. Saya minta maaf karena saya tidak bisa memahami maksudnya. Mata diajari agar bisa bicara dan komentar. Itu saya tidak bisa memahami. Jadi mohon maaf Mas Aditya di Bekasi. Kemudian ke Mbak Pamela. Kapan Mbak Pamela pulang dari negeri tetangga? Itu tadi yang saya mau tanya. Tuhan sama, satu. Hukum sunatullah sama, hukum sebab akibat sama. Kira-kira kenapa ya kok Allah menurunkan agama berbeda-beda? Ya, menarik juga nih. Saya harus sedikit membuat pengantar. Agama itu prinsip primernya, semua agama yang dari Tuhan itu sama. Substansi primer dari semua agama adalah tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan Tuhan sebagai supremasi kehidupan kita. Sama. Nah, terus di mana titik bedanya? Titik bedanya ada pada jurisprudensi hukum. Ya, di hukum, jadi aturan praktis sehari-hari, ya misalnya aturan nikah, ada aturan tentang sholat, puasa, aturan tentang yang kemudian disebut sebagai wilayah fikih. Nah, kalau di situ berbeda, yes. Ya, jadi kita harus cermat di dalam memahami agama yang berbeda-beda. Ya, itu hanya pada wilayah fikih, jurisprudensi, hukum praktis. Dan itu bukan prinsip primer dalam agama. Dalam istilah teknis itu disebut furu'uddin, cabang-cabang agama.
Sementara primernya disebut usuluddin, pokok-pokok dasar agama. Nah, di masalah usuluddin, di masalah akidah, itu semua puncaknya sama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Kalau saya lebih cenderung agar tidak mudah difahami salah, saya lebih mengatakan bahwa semua agama Tuhan sama, karena substansinya sama. Yang beda itu hanya aksidennya, yaitu terapan-terapan hukum praktisnya yang beda. Ya tentu. Kenapa? Karena zamannya berbeda, eranya berbeda, situasi dan kondisinya berbeda. Hukum pernikahan di zaman manusia masih sedikit, contohnya pada zaman Adam alaihissalam, ya tentu beda hukum perkawinannya. Ya, bahkan nanti pada bentuk detail dari kodifikasi fikih itu, misalnya di zaman Imam Syafi'i itu ada fikih yang dulu belum ada, sekarang ada, yaitu misalnya tentang bagaimana menurut fikih terkait dengan masalah rekayasa selular, cloning, inseminasi buatan, bank sperma misalnya. Ya, eranya waktu zaman Imam Syafi'i belum, kondisi seperti itu belum ada, sehingga ada perbedaan fikih. Bedanya dulu belum tercover, sekarang harus diistimbatkan, sekarang harus dirumuskan menjadi aturan fikih. Ya, itu. Dan berbeda di sini juga perlu sedikit dikasih stressing. Perbedaan itu bukan pertentangan. Nah, kita juga harus cermat di situ. Agama dengan agama yang lain berbeda, ya, di bidang fikih. Dan perbedaan itu tidak bisa dimaknai dengan pertentangan. Ya. Karena kalau perbedaan itu esensinya saling melengkapi, tidak sama dengan pertentangan. Karena kalau pertentangan itu saling bersaing, saling meniadakan, kontradiktif namanya. Ya. Jadi pertama, bahwa semua agama Allah sama, substansinya, primernya sama. Yang berbeda adalah aturan-aturan praktis harian. Berbeda, ya, tapi bukan bertentangan. Ya, sayang di istilah masyarakat, perbedaan dengan pertentangan itu juga sudah tidak jelas. Sehingga sering hal-hal yang wilayahnya perbedaan difahami sebagai pertentangan. Kisruh jadinya. Ya, perbedaan penetapan 1 Syawal itu perbedaan, bukan pertentangan. Ya, kalau yang satu memutuskan wajib, yang satu memutuskan haram pada kasus yang sama, nah itu namanya pertentangan. Tidak mungkin disatukan. Tapi kalau perbedaan, justru yang adanya persatuan
Itu karena ada unsur-unsur perbedaan di dalamnya, kemudian diikat dengan sesuatu yang bisa menyatukan. Itu namanya ukhuwah, itu namanya persatuan. Nah kalau sama semua, ya nggak butuh persatuan. Persatuan itu ada unsur yang berbeda dan ada penyatunya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau perbedaan-perbedaan sudah difahami sebagai pertentangan, terjadilah kisruh bentrok sosial yang sebetulnya tidak perlu. Ya, misalnya apa? Yang satu sholatnya sedekap, yang satu tidak sedekap, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, yang satu rakaat tarawihnya 11, yang satu 23. Itu bukan pertentangan, tapi perbedaan. Ya, sayang tradisi masyarakat kita ada hal-hal yang tidak bijak, ya itu, sehingga seakan-akan perbedaan dan pertentangan itu dianggap sama, sehingga hal-hal yang semestinya bisa untuk saling melengkapi dijadikan ajang pertengkaran. Ya, sayang toh, itu hanya masalah semantik padahal. Perbedaan difahami sebagai pertentangan. Agama sama-sama agama dari Tuhan, tapi berbeda-beda difahami bertentangan. Nah, itu dah yang jadi masalah. Itu masalah semantik. Ya, mudah-mudahan tidak puas Mbak Pamela ya. Kita lanjut ke SMS. Mas Libas di Kalideres. Mohon disaringkan konsep asparu arba'ah. Saya tadi bilang, oh saya paham, karena bahasa aslinya begini, al-asfar, al-arba'ah. Ya, tapi mungkin karena lidah Jawa, al-asfar, kemudian dibilang asparu, gitu ya. Ya biasa, itu soal logat saja. Asfar itu maksudnya perjalanan, safar, ya safari, perjalanan. Arba'ah itu 4, bahasa Arab arba'ah, basa Indonesia ini 4. Ya, jadi 4 perjalanan. Ada kitabnya para arifin, istilah sini mungkin kitabnya orang sufi ya. Tapi komunitas kitab ini adalah komunitas para urofa, para arifin. Ini kitab besar yang luar biasa. Kalau menurut berita dan kemampuan saya menangkap, dari kitab-kitab spiritual ya, kitab-kitab yang teosofi ya. Teosofi itu lebih tinggi dibandingkan dengan filosofi ya. Teosofi ini merupakan grand masternya kitab-kitab yang pernah ada. Ya misalnya kitabnya siapa, Ibnu Al-Arabi misalnya, atau kitabnya siapa lagi gitu ya. Nah ini sepanjang informasi yang saya terima, sepanjang kemampuan saya menangkap dan kemampuan membanding, ini adalah kitab yang merupakan grand masternya. Ya, konsep tentang 4 perjalanan. Tentu saya hanya bisa mensharingkan yang amat sangat global. 4 perjalanan. Perjalanan pertama,
manusia menuju Tuhan. Fase kedua, manusia bersama Tuhan, ya. Jadi menuju Tuhan itu perjalanan pertama. Proses kedua, dia bersama Tuhan. Fase ketiga, turun memanusia lagi, dan fase terakhir dia menjadi manusia Tuhan. Ya hanya itu yang bisa saya sharingkan. 4 perjalanan. Naik bersama, turun mewakili. Itulah kira-kira. Terus terakhir dari Mas Ginanjar, apakah ayat-ayat itu bisa untuk kesaktian? Oh ya bisa, Mas. Untuk nipu orang bisa, untuk santet-santetan bisa, untuk kampanye bisa, untuk jual jamu bisa, untuk kesaktian bisa, untuk ngerayu orang bisa, untuk nyari istri, untuk melenturkan hati mertua bisa. Tapi itu Al-Quran yang teks, ya, yang redaksi di mushaf Al-Quran. Itu bukan ayat-ayat yang dimaksud sebagai kalamullah, wahyu Allah, bukan. Nggak akan mampu kalau itu. Pure kesucian hanya bisa dipakai dalam hal-hal kesucian. Tapi kalau yang dimaksud kan, maksudnya kan ayat yang redaksional itu kan, tekstual itu kan, ya, yang baksin matri kasroh bis, mem kasroh mi bismillahi itu kan, yang redaksi itu kan, ya siapa aja bisa. Mau dipakai untuk baik bisa, dipakai untuk buruk bisa, dipakai untuk menaikkan harga diri bisa, menaikkan gengsi bisa. Ya, itu kan sarana. Mau dipakai apa bisa, tergantung yang mau pakai. Mau buruk bisa, mau baik bisa. Ya, antara lain juga untuk memperbudak jin. Nah, saya pernah praktek itu. Untuk mengistikdam jin, istikdamul jin, itu pakai ayat-ayat, ayat redaksional maksudnya. Bukan ayat yang wahyu Tuhan itu, bukan. Redaksi ayat. Ya redaksi itu kan sekedar kalimat, Mas. Meskipun kalimat yang luar biasa, karena itu merupakan jembatan masuk untuk menyelam kepada kalam-kalam ilahi. Ya, jadi menurut saya, apakah bisa? Bisa. Saya pernah itu memakai ayat untuk agar orang lain percaya sama saya. Ini kata ayat, bukan kata saya ini. Loh, betul ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kata ayat, bukan kata saya. Saya sedang menggunakan ayat agar orang percaya dengan saya. Saya menggunakan ayat agar pendapat saya diterima oleh mereka. Saya menggunakan ayat untuk menstempel pendapat saya. Tapi ya gitu. Jadi ayatnya saya pakai bemper. Ya gitu kan? Menurut ayat ini. Ini menurut ayat, bukan menurut saya. Ya itu saya jadul, zaman dulu itu suka gitu. Ya, jadi redaksi ya, yang kita bahas di sini redaksi lah ya, bukan ayat dalam makna kalamullah, firman Tuhan, wahyu Allah yang merupakan kesucian tingkat tinggi, bukan itu loh ya. Yang kita maksud adalah mushaf, redaksi dari ayat-ayat Tuhan yang tertulis di dalam mushaf. Kalau itu
Iya, dibakar juga bisa, diganti titik komanya bisa. Saya sudah buktikan itu. Saya pernah nambah titik, kemudian saya taruh ke dalam lemari, dan sekian tahun saya buka, masih itu. Ya, tadinya nun jadi tak, karena titiknya saya tambahi 1. Tadinya ba jadi ya, karena titiknya saya tambahi 1. Tadinya za, tadinya ro jadi za, karena saya tambah titik 1. Bisa itu. Tapi jangan pernah kalau kita mau merubah Al-Quran yang Al-Quran. Kalau yang mushaf itu dicetak di mana-mana, banyak yang cetakannya salah. Ya kan? Iya, ya namanya kan kertas, ada tulisannya dari tinta. Nah, disinilah kita perlu membedakan antara Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bisa untuk keburukan. Tapi kalau mushaf Al-Quran sangat bisa. Dan saya pernah. Contohnya tadi itu, untuk menaikkan kepercayaan diri, menaikkan harga diri. Kamu kok enggak sih percaya sama saya sih? Ini kata Quran, kata ayat ini, bukan kata saya. Ya, saya sedang menggunakan ayat untuk kepentingan saya. Ya. Waktu, Bung. Gimana sih, Waktu. Sudah lebih 3 menit sih, Oh ya, mas susui we. Susui telu ya. Sampai nih saya bahasa Jawa dah. Harus pegang kamus dulu sih, Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga kita selalu tetap dalam progres untuk selalu berproses taati kebenaran yang difahami sekarang, sambil mencari kebenaran yang kita belum tahu, kebenaran yang lebih tinggi, kemudian kita berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi. Itulah menapak jalan kebenaran, proses menuju kesejatian diri. Semoga kita dipersaudarakan, dipersatukan dalam Tuhan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian baru sudah acara berproses menuju kesejatian dari edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2013. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan malam hari ini, sharing dengan Siwo Agus, bisa memberikan manfaat yang baik dan juga bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat. Amin. Saya Monix dan juga teknisi Sarif Mukadomfit mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.